Halo teman-teman, Assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang grafik fungsi trigonometri, terkhusus konteks kosinus, menggunakan aplikasi GeoGebra. Perkenalkan, nama saya Khofifah Titan Palupi, NIM A40180-106. Nah, sebelum menuju ke aplikasi GeoGebra, saya akan menjelaskan tentang apa itu grafik fungsi trigonometri. Nah, grafik fungsi trigonometri adalah sebuah grafik yang mana fungsi pembentuknya merupakan fungsi trigonometri, seperti kosinus, sinus, sekan, dan lain sebagainya. Sudut yang digunakan dalam menggambar grafik fungsi trigonometri antara 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, untuk mencari nilai trigonometri dapat menggunakan segitiga siku-siku yang ada dalam sebuah lingkaran yang berjari-jari satu. Nah, bagaimana teman-teman dari penjelasan saya tadi? Apakah kalian sudah paham? Saya harap kalian paham ya. Nah, untuk memperjelas lagi, saya akan menjelaskan menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, aplikasi GeoGebra itu apa sih? Aplikasi GeoGebra adalah aplikasi yang didesain khusus untuk materi pengajaran dan pelajaran geometri dan aljabar. Nah, sekarang lanjut lagi ke materi ya. Nah, teman-teman, seperti inilah tampilan dari fungsi grafik trigonometri pada GeoGebra. Bisa kalian lihat pada video ini, metode yang saya gunakan adalah metode lingkaran satuan. Nah, teman-teman, dalam menggambar grafik fungsi trigonometri terdapat dua metode, yaitu metode lingkaran satuan dan metode tabel. Namun, dalam video ini saya menggunakan metode lingkaran satuan. Nah, dari teman-teman dapat dilihat ada lambang alfa. Lambang alfa itu apa sih? Lambang alfa itu adalah sebuah sudut yang ada pada segitiga siku-siku untuk menentukan nilai dari kosinus itu sendiri. Misalkan lambang alfa ini saya geser, maka akan terbentuk sebuah segitiga siku-siku ADC. Bisa teman-teman lihat pada video ini. Terbentuk segitiga ADC. Segitiga ini nanti digunakan untuk mencari nilai kosinus. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu panjang AD, apa itu panjang CD, apa itu panjang AC. Nah, teman-teman, panjang AD itu dalam istilah trigonometri disebut X atau samping, dapat dilihat dalam video. Sedangkan CD dalam istilah trigonometri yaitu Y atau depan. Sedangkan AC itu jari-jari lingkaran atau disebut miring. Di mana nilai dari AD dan CD itu berubah seiring berubahnya alfa, sedangkan nilai AC tidak, karena AC jari-jari lingkaran tersebut. Dapat teman-teman perhatikan, jika alfa saya geser, maka nilai AD dan CD berubah, namun AC tidak. Dapat dilihat pada kotak berwarna ungu bahwa panjang AD dan CD berubah, namun panjang AC tidak, tetap satu. Karena AC adalah jari-jari lingkaran tersebut. Nah, sekarang kita menuju ke rumus kosinus. Rumus kosinus itu apa sih? Rumus kosinus sama dengan samping per miring atau X per R atau AD per AC. Nah, dalam rumus ini nilai CD tidak berpengaruh, maka tidak ditulis dalam rumus. Nah, di sini kita akan memulai memperagakan ya. Dimulai dari alfa sama dengan 0. Maka
dilihat nilai AD dan AC itu sama, yaitu 1. Jadi, jika kita masukkan ke rumus, nilai cos 0 derajat sama dengan 1. Kemudian, kita bisa mengambil menggunakan sudut istimewa. Misal, alfa sama dengan 90 derajat. Nah, dari hasil tersebut dapat kita lihat jika nilai dari cos 90 derajat sama dengan 0, karena panjang AD sama dengan 0 dan panjang AC sama dengan 1. Nah, suatu pecahan jika pembilangnya 0, maka hasilnya akan 0 juga. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian untuk grafiknya itu sendiri dari mana? Grafik fungsi trigonometri itu dari nilai kosinus itu sendiri. Nah, teman-teman, jika teman-teman perhatikan, jika cos 0 derajat, maka titiknya berada pada 1. Sedangkan cos 90 derajat, maka titiknya berada pada 0. Sedangkan cos 180 derajat, titiknya berada di negatif 1. Sedangkan cos 270 derajat, titiknya berada di 0 derajat. Dan sedangkan cos 360 derajat, titiknya berada di 1. Nah, teman-teman, dari grafik fungsi tersebut dapat kita simpulkan bahwa grafik fungsi trigonometri kosinus berawal dari 1 dan berakhir ke 1 lagi. Nah, itu untuk mempermudah kalian untuk menghafal ya. Nah, bagaimana teman-teman dari penjelasan saya tadi? Mudah dipahami kan? Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah ketik dalam pembuatan video ini. Jangan lupa like, komen, dan share ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum.